Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi untuk selanjutnya kita bicara tentang hipotesis penelitian. Ini ada dua kata kunci, ada hipotesis, ada penelitian. Biasanya kalau penelitian kuantitatif itu ada hipotesisnya, tapi tidak menutup kemungkinan sebuah penelitian kuantitatif hipotesisnya tidak muncul. Atau dengan kata lain, jika di proposal itu nanti ada hipotesis, maka itu mesti penelitian kuantitatif. Baik, yang pertama, apa itu hipotesis penelitian? Hipotesis penelitian adalah kesimpulan sementara yang akan diuji tingkat kebenarannya. Kesimpulan sementara, ini kata kuncinya, dan diuji. Artinya apa? Hipotesis itu merupakan kesimpulan sementara. Dalam hal ini, kalimat yang diajukan adalah kalimat pernyataan. Nah, yang kedua, harus bisa diuji. Oleh sebab itu, jika saudara nanti membuat hipotesis penelitian, kata kuncinya harus bisa diuji dan menggunakan alat uji apa. Baik, untuk yang pertama, di dalam hipotesis penelitian itu ada tingkat keyakinan. Tingkat keyakinan dibagi jadi dua, yaitu tingkat keyakinan bahwa hipotesis itu benar. Jadi kita membuat kesimpulan itu benar, misalnya 95%, maka lawannya yang kedua adalah tingkat kesalahan atau tingkat signifikan atau disimpulkan apa. Maka jika ini dijumlahkan 95% yakin benar, 5% adalah salah. Jika dijumlahkan menjadi 100. Nah, sebuah penelitian yang bagus itu jika tingkat kebenarannya itu tinggi. Nah, ini fondasi untuk membuat hipotesis. Yang kedua adalah hipotesis statistik. Hipotesis statistik itu ada H0, ada HA. Kalau hipotesis penelitian berupa kalimat pernyataan, tapi kalau hipotesis statistik nanti kita bicara ada H0, hipotesis yang menyatakan tidak, misalnya tidak ada perbedaan, tidak ada hubungan, sebagainya, dan HA-nya hipotesis alternatif, hipotesis yang menyatakan ada perbedaan, ada pengaruh, ada hubungan. Statistik ini tolong dibedakan. Yang ketiga adalah cara mengujinya. Mengujinya nanti ada 3 jenis. Kalau arahnya sudah jelas, uji pakai satu arah, bisa negatif, bisa positif. Uji satu arah negatif itu misalnya kenaikan harga akan menurunkan barang yang diminta. Sedangkan hipotesis uji satu arah positif, kenaikan pendapatan, menaikkan konsumsi. Kalau Anda lihat di sini, jika negatif satu naik, variabel yang satu naik, variabel yang kedua turun. Kalau positif itu satu variabel naik, variabel keduanya juga naik, sama-sama naik. Dan ini simbolnya positif, di sini simbolnya negatif. Sedangkan jika arahnya belum jelas, maka ini tidak sama dengan bisa negatif, bisa positif. Contohnya, kalau kita membuat hipotesis pendidikan mempengaruhi kinerja karyawan, pengaruhnya negatif atau positif, nah nanti kita belum tahu. Baik, terkait uji hipotesis itu ada arah tadi, ada daerah penerimaan dan penolakan H0 dan kriteria penerimaan dan penolakan H0. Yang pertama negatif, yang tadi sudah kita singgung tadi, negatif lebih kecil, maka gambarnya ini daerah penerimaan dan penolakan ini wajib ada dan biasanya tercantum di bab 3 dan nanti dijelaskan di bab 4 bahwa arahnya adalah ke negatif. Jadi Anda lihat di sini yang tidak diasir itu daerah penerimaan H0 95%, sedangkan daerah penolakan H0 5% negatif. T alfa N-1 itu adalah tabel. Ini tabel. Ya. Jika hasil pengolahan data Anda berada di daerah tidak asiran, maka ini menerima H0. Artinya apa? Jika T hitung itu hasil pengolahan data dibandingkan dengan T tabelnya, ternyata apa? T hitungnya itu berada di sini, maka ditolak. Diterima. Hanya terima. Tapi kalau di sini ditolak. Jika berada di tidak asiran, maka ini tidak ada pengaruh, tidak ada hubungan, tidak ada beda. Tapi kalau dia ada asiran, masuk di daerah asiran, itu ada pengaruh, ada beda,
ada hubungan, itu yang negatif. Gambar yang kedua itu yang positif, ini arahnya positif. Alfanya 5%. Ya, alfanya 5%, kalau dijumlahkan 1%, ini juga tabel, maka ini arahnya adalah lebih besar. Menurut Hanul, kalau berada di sini olahan data, maka Anda punya pengaruh. Anda lihat di sini alfanya tidak dibagi dua, karena arahnya satu arah. Jika arahnya dua, kiri kanan, ini yang belum jelas tadi, maka ini dibagi dua, sehingga totalnya tetap 100%. Setengah alfanya bagi dua. Jadi lihat tabel, terus nanti dimasukkan di sini. Terus kita kaitkan hipotesis penelitian dan metode penelitian. Hipotesis penelitian seperti yang sudah kita singgung di awal, itu ada keyakinan benar 95%, keyakinan salah 5%. Permasalahannya bagaimana meningkatkan keyakinan benar itu supaya tinggi. Sebuah penelitian itu akan bagus jika keyakinannya itu tinggi benarnya, kesalahannya kecil. Biasanya ini untuk ilmu sosial, ilmu termasuk ekonomi, fisik, akuntansi, ekonomi bangunan, itu biasanya pakai 5%. Bagaimana meningkatkan keyakinan benar itu? Ini, Anda harus baca referensi, baca artikel, penelitian dahulu, pengamatan, diskusi. Ketika kita membuat hipotesis penelitian, Anda diwajibkan baca dulu. Orang lain itu sudah meneliti apa. Maka ketika orang lain sudah meneliti yang terkait dengan penelitian Anda, maka Anda punya keyakinan yang besar. Tapi kalau tidak pernah baca, maka orang akan meragukan hipotesis Anda. Baca dulu, maka di hipotesis tempatnya ada di bab 2, setelah tinjauan pustaka, kajian teoristis, kerangka pemikiran, baru muncul hipotesis. Maka tempatnya seperti itu. Sedangkan keyakinan salah itu adalah disebut tingkat signifikan, disimpulkan alfa untuk lihat tabel. Tabel itu berisi angka, keluarannya angka, yang nanti akan Anda tempatkan di daerah penerimaan dan penolakan. Setelah itu Anda masuk ke metode penelitian. Metode penelitian adalah mengarahkan saudara untuk mengumpulkan data di lapangan. Data di lapangan dikumpulkan, terus dibuat tabulasi data, diolah. Hasil pengolahan data ini berupa angka. Berupa angka. Anda menggunakan rumus, misalnya rumus korelasi, regresi, uji beda, dan sebagainya. Keluarannya angka. Nah, di sisi sebelah kiri, tingkat kesalahan tadi ada angka, lihat tabel. Di sini ada angka pengolahan data. Ini adalah hasil pengolahan data, ini adalah tabel. Maka dibandingkan. Nah, itu namanya menguji hipotesis. Ya, menguji hipotesis itu berarti apa? Menguji hipotesis itu berarti tingkat keyakinan signifikan, tingkat keyakinan digunakan untuk melihat tabel. Nah, menguji hipotesis adalah membandingkan hasil pengolahan data lapangan dengan menggunakan statistik dengan nilai tabel. Ini tabelnya ketika kita sudah tahu alfanya, terus ini ketika kita sudah tahu data lapangan, kita olah. Macam analisis data bisa bermacam-macam, ada uji beda, ada Z-square, ada regresi, ada korelasi, dan masih banyak lagi. Anda tinggal memilih. Nah, memilih ini tentu saja didasarkan pada hipotesis yang diajukan. Hipotesis itu berdasarkan tujuan penelitian. Itu menarik, ditarik ke depan. Judulnya apa, tujuannya apa, teorinya bagaimana, hipotesisnya bagaimana, baru alat analisisnya digunakan, yang tepat digunakan apa. Langkah ini biasanya langkah untuk pengujian hipotesis. Yang pertama jelas kita harus punya hipotesis penelitian. Ini kalimat pernyataan. Pendidikan mempengaruhi kinerja karyawan dan sebagainya. Sebuah kalimat pernyataan. Tidak boleh kalimat pertanyaan, nggak boleh. Apakah itu nggak boleh. Kalau apakah itu adalah tujuan penelitian. Hipotesis statistik nanti akan muncul Hanel dan HA. Ya. Ini bisa diterjemahkan ke Hanel dan HA. Yang ketiga, membuat gambar penerimaan dan penolakan Hanel. Ketika kita membuat gambar, kita harus tahu sampelnya, N-nya berapa, tingkat signifikannya berapa, dan punya tabel, dan Anda bisa melihat tabel dan letakkan hasil tabel itu di gambar tersebut. Terus digambar daerah hasilnya mana, ujinya satu arah atau dua arah, negatif atau positif, dan sebagainya.
Terus mencari nilai hitung. Nah, ini tentu saja menggunakan alat statistik yang sesuai. Kalau kita mau bicara uji perbedaan, ya kita pakai uji beda. Kalau kita melakukan mau melihat korelasi, kita pakai produk momen dan lain sebagainya. Mencari nilai hitung, dari nilai hitung itu dibandingkan nilai hitung di sini di poin 4 itu dibandingkan dengan tabel gambar. Caranya bagaimana? Masukkan nilai hitung pada gambar daerah penolakan sehingga ada keputusan nilai hitung Anda itu berada di daerah penerimaan H0 atau penolakan H0. Setelah itu dibuat kesimpulan berdasarkan hasil perbandingan tadi. Nah, langkah ini menjadi sangat penting supaya Anda untuk melakukan sebuah pengujian hipotesis menjadi mudah. Mungkin penjelasan yang singkat ini akan banyak pertanyaan. Silakan nanti kita bisa berdiskusi yang lebih panjang, lebih detail, dan tentu saja semoga ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.